Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Nislimah Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Alpro pada tugas keempat, yaitu soal yang ada di papan tulis. Yang dimana di sini yang pertama memindahkan isi array A ke array B dan array C dengan syarat ganjil dan genap. Nah, di sini ada algoritma deskriptif, yaitu pertama mulai, kemudian meminta input untuk nilai n, kemudian membuat array ABC dengan berukuran n, inisialisasi variabel penghitung J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Kemudian tampilkan pesan masukkan elemen array, lakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari n, kemudian di input ke array A, lakukan pengulangan dari I sampai 0 sampai I kurang dari n jika array A genap, yaitu dengan cara diceknya A mod 2 sama dengan 0, simpan array A ke array B dan naikkan J1 jika AI ganjil. Array A ganjil, simpan array A ke C dan naikkan K1. Tampilkan array genap diikuti seluruh isi array B dan tampilkan array ganjil diikuti seluruh array C. Kemudian selesai. Nah, di sini ada sudut code-nya. Kemudian untuk programnya, misalkan kita masukkan 5. Masukkan elemen pertama itu 3, 4, 6, 2. Nah, di sini ada array genap 4, 6, 2 dan array ganjil 3 dan 2, 3. Nah, di sini ada include IOStream dan isi namespace std untuk penggunaan pustaka IOStream dan namespace std. Kemudian untuk fungsi utamanya in main, kemudian deklarasi n dalam bentuk integer, kemudian meminta input jumlah elemen array yang disimpan ke variabel n, kemudian deklarasikan array A, array B dan array C. Dan kemudian deklarasi dan inisialisasi J sama dengan 0 dan K sama dengan 0 dalam bentuk integer. Kemudian ini menginputkan nilai-nilai array-nya sesuai dengan jumlah n-nya tadi. Nah, di sini ada perulangan for inisialisasi I sama dengan 0, kemudian kondisinya I kurang dari n atau I sampai n-1 dan perubahannya adalah I++. Nah, semua elemen yang telah dimasukkan di sini akan disimpan ke array A. Nah, ini terus berlanjut sampai kondisi I kurang dari n ini selesai, maka dia langsung keluar dari perulangan dan masuk perulangan selanjutnya. Nah, pada perulangan ini dia dicek apakah dia ganjil atau genap. Nah, di sini ada perulangan pertama, itu perulangan untuk inisialisasi I sama dengan 0, I kurang dari n dan I plus untuk perubahannya. Nah, di sini dicek menggunakan pernyataan kondisi, yaitu if apakah array A mod 2 sama dengan 0. Jika iya, maka dia memindahkan array A ke array B. Kemudian J++. Nah, jika tidak, maka dia akan memasukkan ke array C. Nilai array A tadi dia akan dimasukkan ke array C, kemudian K++. Nah, setelah kondisi dipenuhi dari I kurang dari N, itu dia akan keluar dari perulangan ini dan masuk ke proses selanjutnya. Yang pertama ini untuk array genapnya, karena array genapnya mau dipindah ke B. Mau ditampilkan di B. Nah, untuk array genap dia menggunakan perulangan
satu perulangan, yaitu I sama dengan 0, kemudian kondisinya I kurang dari J, dan I++. Nah, di sini dia cout B array B dengan spasi. Jadi di sini dia akan menampilkan array genap, menampilkan bilangan yang genap pada array genap yang yang dimasukkan atau disimpan di dalam array B. Nah, kemudian jika perulangan ini sudah memenuhi kondisinya, maka dia akan keluar dan menampilkan n-line itu untuk baris baru. Nah, di sini menampilkan array ganjil. Kemudian melakukan perulangan seperti array genap tadi untuk mencetak array ganjil ke layar. Nah, I sama dengan 0, I kurang dari K, dan I++. Nah, di sini cetak C karena nilai-nilai yang ada di ganjil tadi dimasukkan ke array C, maka dia akan menampilkan ke layar itu yang ada di dalam array C. Nah, kemudian di sini ada spasi. Kemudian setelah perulangan ini terpenuhi, maka dia akan keluar perulangan dan akan mencetak n-line atau baris baru. Nah, kemudian di sini ada flowchartnya. Pertama start, kemudian input n, inisialisasi J sama dengan 0, K sama dengan 0, kemudian ada perulangan yang dimana jika dia true maka dia akan langsung ke menyimpan A, kemudian I++. Jika dia sudah memenuhi kondisi, maka dia akan bernilai false dan akan masuk ke perulangan selanjutnya dan akan mengecek untuk ganjil dan genapnya. Nah, setelah perulangan ini dan pernyataan kondisinya selesai dan terpenuhi, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu mencetak array genap dan array ganjilnya. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.